Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar yaitu mujahadatun nafsi, atau dalam bahasa Indonesianya namanya kontrol diri. Kita ketahui bahwa mujahadun nafsi ini adalah suatu sifat karakter yang harus kita miliki, tidak lain untuk yang pertama, tidak lain nanti ketika kita mempunyai kontrol diri, mempunyai mujahadun nafsi, maka kita tidak akan terpengaruh dari lingkungan negatif. Kita lanjut. Pengertian dari kontrol diri yaitu suatu kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri, hati, pikiran, jiwa, dan raganya dari pengaruh negatif agar tidak menghasilkan perilaku yang merugikan. Khususnya anak-anak kita yang masih labil, belum mempunyai jati diri, masih terpengaruh lingkungan, maka kita harus mampu bagaimana cara kita mengendalikan diri kita, mengendalikan nafsu kita. Seperti yang telah disabdakan Nabi Muhammad SAW ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW pulang dari perang Badar. Kemudian Kanjeng Nabi memberitakan kepada para sahabatnya, kita pulang dari jihad kecil menuju jihad perang. Pada waktu itu yaitu pulang dari perang Badar. Kemudian para sahabat bertanya, "Wakila ya Rasulullah, jihadul akbar, jihad yang besar itu apa ya Rasulullah?" Kemudian Nabi menjawab, jihadul akbar yaitu apa? Jihadun nafsi, yaitu merangi hawa nafsu. Karena hawa nafsu adalah sesuatu yang musuh kita yang tidak kelihatan, sehingga mau tidak mau itu merupakan jihad, perang yang besar. Berbeda dengan perang-perang di medan peperangan, karena musuh kita di medan peperangan kelihatan, sehingga jihad yang besar tidak lain yaitu memerangi hawa nafsu kita sendiri-sendiri. Semoga dengan kesempatan belajar di kesempatan ini kita mampu mengendalikan diri dan akhirnya kita tidak terpengaruh pengaruh negatif, pengaruh lingkungan kita, apalagi di zaman digitalisasi. Amin ya rabbal alamin. Adapun aspek-aspek kontrol diri, yang pertama perilaku, kontrol perilaku. Yang kedua kontrol kognitif. Kognitif itu pengetahuan. Kemudian yang ketiga kontrol dalam mengambil keputusan. Jadi nanti ketika kita sudah belajar tentang mujahadatun nafsi, bagaimana caranya, sudah tahu pengertiannya, sehingga kita bisa melaksanakan kontrol perilaku, kontrol pengetahuan, dan kontrol dalam mengambil keputusan. Amin ya rabbal alamin. Nah, diantaranya manfaat kontrol diri yang pertama yaitu apa? Manfaatnya apa? Satu, dapat meminimalisasi akibat negatif dari perbuatan tanpa pertimbangan. Yang kedua, selalu ingat akan pertanggungjawaban semua perbuatan kita kepada Allah. Tidak cepat bereaksi negatif, sedikit komentar ya. Kemudian optimis menjalani hidup menjadi tenang, damai, terhindar dari sifat iri, dengki, riya, takabur. Kemudian memperkuat ukhuwah ihsaniyah, persaudaraan sesama manusia. Dapat menahan luapan emosi, menghindari terjadinya kesalahpahaman, sabar dalam menerima musibah, dan terhindar dari sifat tamak dan rakus. Semua itu adalah manfaat ya, menumbuhkan sikap kontrol diri. Ketika kita mampu mengendalikan diri kita, mampu mengendalikan nafsu kita, maka kita akan mendapatkan manfaat-manfaat yang luar biasa. Nah, diantaranya ciri-ciri seseorang yang memiliki sikap kontrol diri. Apakah kita sudah mempunyai sikap, memiliki ciri-ciri? Yaitu yang pertama, yaitu sikap sabar dalam menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan. Wasta'inu bisobri wassalah, mintalah tolong kepada Allah dengan cara satu, bersabar. Yang kedua, dengan sholat. Jadi sabar ini merupakan suatu media minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi orang yang kontrol diri. Yang kedua, tidak mudah tersinggung emosi, selalu mendekatkan diri kepada Allah
selalu mempertimbangkan tindakan yang akan dilakukan. Dan diantaranya cara menumbuhkan sikap kontrol diri bagaimana? Sebelum kita menjadi orang yang mempunyai sikap kontrol diri, kita harus belajar bagaimana cara menumbuhkan sikap kontrol diri. Satu, meyakini bahwa kemuliaan manusia karena memiliki akhlakul karimah. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, "Bu'istu liutamima makarimal akhlak." Aku Nabi Muhammad diutus kepada umat tidak lain untuk menyempurnakan akhlak. Yang kedua, memahami bahwa kontrol diri bagian dari akhlakul karimah. Yang ketiga, berteman dengan orang yang soleh, berlatih sikap kontrol. Kemudian 5, meningkatkan pemahaman terhadap ajaran Islam tentang kontrol diri atau mujahadatun nafsi. Lanjut, kita melanjutkan yaitu salah satu sikap yang harus kita miliki, yaitu tidak hanya kontrol diri. Yang kedua yaitu membela kebenaran atau saja'ah. As-saja'atu minal iman. Saja'ah merupakan bagian dari cabang iman. Dalam Islam, sikap berani membela kebenaran disebut dengan saja'ah. Keteguhan hati dan kekuatan pendirian untuk membela serta mempertahankan kebenaran secara konsisten dan terpuji. Itulah pengertian dari saja'ah atau berani membela kebenaran. Nah, bentuk-bentuk sikap berani membela kebenaran diantaranya berani dalam menghadapi musuh, berani dalam menegakkan kebenaran, berani dalam menjaga rahasia, berani dalam mengendalikan nafsu, berani mengakui kesalahan, berani untuk bersikap objektif terhadap diri sendiri. Itu merupakan salah satu akhlakul karimah yang harus kita miliki. Sesuai dengan firman Allah, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Ali Imran 139. Wala tahinu, dan janganlah kamu merasa lemah. Jangan merasa lemah. Wala tahzanu, dan jangan pula bersedih. Wa antumul a'laun, sebab kamu paling tinggi derajatnya. In kuntum mu'minin, jika kamu orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu derajatnya tinggi, luar biasa. Jangan sampai kita merasa lemah, pesimis. Jangan susah, ya. Kita punya Allah. Kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis diriwayatkan an Abi Dzarrin qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qultu ya Rasulullah auzini qala kulil haqqa wa in kana murran. Dari Abu Dzar berkata, aku mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, wahai Rasulullah, berikanlah nasihat kepadaku. Kemudian Rasulullah menjawab, kulil haqqa, katakan yang benar, walaupun kebenaran itu pahit. Katakan yang benar. Jadi berkatalah yang benar, walaupun ketika kita berkata pahit rasanya, pahit dalam hati, menanggung resiko. Nah, diantaranya cara menumbuhkan sikap berani membela kebenaran. Yang pertama, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membiasakan diri membela kebenaran, berteman dengan orang yang berani membela kebenaran, memahami manfaat, tidak takut pada kematian yang merupakan ancaman untuk membela kebenaran, dan tidak ragu-ragu membela kebenaran, dan tawakal dan yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita sudah menumbuhkan sikap berani membela kebenaran, maka kita akan mendapatkan manfaat. Di antaranya manfaat bersikap berani membela kebenaran. Satu, menumbuhkan perilaku terpuji, tangguh dalam menghadapi masalah, tidak mudah marah, berani dalam menegakkan kebenaran, kejahatan di lingkungan masyarakat berkurang, meningkatkan keimanan dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga materi di siang hari ini, yaitu kontrol diri dan saja'ah, berani membela kebenaran, kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita mendapatkan hidayah, mendapatkan inayah, dan akhirnya kita bisa mengendalikan nafsu kita, dan akhirnya kita bisa menjalani hidup dengan tenang, bahagia, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.